Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya untuk teman-teman semua. Seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi ya kepada teman-teman semua. Adapun materi pada kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini, rekan-rekan saya akan berbagi materi yaitu mengenai raksa jiwa ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sempat berbagi materi ya, mulai dari kemarin yang terakhir yaitu raksa cipta, kemudian sekarang kita akan bahas lebih mendalam mengenai bagian-bagian atau spesifikasi dari GMRJ rekan-rekan. Nah, sekarang yang akan kita bahas bersama, sekali lagi kita akan membahas raksa jiwa. Nah, tentunya rekan-rekan untuk pembahasan pada kesempatan kali ini, ya, saya tidak akan menyeluruh dulu ya, supaya nanti step by step rekan-rekan bisa memahami apa itu raksa jiwa. Ya, jadi hanya sebagian yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya ilmu yang nanti rekan-rekan dapatkan ya pada kesempatan kali ini merupakan ilmu juga yang disampaikan oleh guru besar kita semua ya kepada kita rekan-rekan. Nah, di sini saya menyampaikan apa yang sudah beliau rumuskan begitu rekan-rekannya. Oke, supaya tidak berlama-lama rekan-rekan karena tentunya rekan-rekan sudah mungkin ingin mengetahui apa yang dinamakan dengan raksa jiwa itu. Saya sekarang seperti biasa akan membagikan slide terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan semua ya bisa lihat di layar ya. Oke, saya perbesar dulu layarnya supaya nampak lebih jelas. Oke, nah ya, ini sebagai awal ya, ini sesi satu pengenalan dasar mengenai raksa jiwa rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan silakan perhatikan nanti untuk bisa menyimak nanti pada bagian-bagian selanjutnya. Nah, ini sebagai bagian dasar dulu ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin di antara rekan-rekan sudah ada yang tahu atau juga belum ya mengenai konteks raksa jiwa ini. Oke. Nah, kita seperti biasa nanti rekan-rekan akan membahas step by step mulai dari pengertian raksa jiwa itu apa, kemudian juga manfaat apa yang bisa diambil dari raksa jiwa ya, kemudian juga kesimpulan dan juga penutup ya. Seperti nanti ada quote dari guru besar kita semua untuk memberikan cas energi ya untuk pergerakan kita di lapangan. Oke, kita bahas dulu satu persatu rekan-rekan ya supaya ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai raksa jiwa ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Nah, ini merupakan pedoman konsep ya. Nah, kalau rekan-rekan bisa melihat di layar di sini ada body, mind, and soul ya. Jadi tubuh, kemudian juga pikiran dan juga jiwa ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain rekan-rekan. Karena ini terkoneksi terkait satu sama lain. Artinya ketika memang jasad kita bermasalah, nah biasanya ya pikiran kita juga ikut bermasalah, bahkan jiwa kita pun bermasalah. Ya, ketika juga pikiran bermasalah, nah ya, jiwa juga ikut bermasalah dan jasad juga ikut bermasalah. Begitu juga sebaliknya rekan-rekan ya, ketika jiwa kita juga bermasalah, mental kita juga bermasalah. Nah, yang menjadi tantangannya rekan-rekan ya, cipta dan jasadnya juga bermasalah ya. Nah, ini patut kita cermati secara mendalam rekan-rekan karena baik itu tubuh, pikiran dan jiwa kita ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, diusahakan ya seperti hanya yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua, Buya Agus Muslim, bahwa jasad ya tubuh kita, pikiran kita dan jiwa kita harus senantiasa sinkron rekan-rekan sama lain saling memberi energi positif. Nah, ini raksa ya. Kita sekarang masuk ke pengertian dulu ya. Jadi raksa jiwa ini rekan-rekan memiliki pengertian. Nah, ini raksa dulu ya. Jadi raksa seperti hanya raksa cipta kemarin yang sempat kita bahas. Jadi ini memiliki pengertian yang luas ya. Jadi raksa ini bisa disebut juga sebagai proses memperbaiki secara menyeluruh atau juga bisa disebut sebagai proses dalam pemeliharaan atau memelihara dengan penuh perhatian. Kemudian juga raksa juga bisa diartikan sebagai menjaga dengan konsep tanggung jawab penuh. Jadi intinya raksa ini memperbaiki ya, kemudian juga memelihara dan menjaga rekan-rekan. Oke, nah selanjutnya di sini rekan-rekan ya, jiwa ya. Jadi raksa jiwa. Nah, jiwa ini dapat diartikan ya sebagai bagian dari kepribadian seseorang yang menentukan cara individu atau seseorang tersebut merasa dan bertindak. Jiwa sebagai bagian dari struktur psikologis individu yang terdiri dari karakter, motivasi, dan emosi. Jadi di dalam jiwa ini rekan-rekan
ya memiliki karakter, kemudian juga motivasi dan emosi seseorang. Seseorang yang bisa mengendalikan jiwanya berarti seseorang yang bisa mengendalikan motivasi kemudian juga emosinya. Nah, kalau raksa jiwa itu sendiri, nah jadi kemampuan individu atau keilmuan ya yang dimiliki oleh individu yang dapat membantu diri dan seseorang untuk memperbaiki atau memelihara sisi karakter, motivasi dan emosi. Jadi rekan-rekan raksa jiwa ini manfaatnya di sini sudah sangat jelas ya. Jadi memang ini untuk mengatasi berbagai macam gangguan ya terkait dengan gangguan emosi, gangguan psikis seseorang, ya termasuk juga ada beberapa untuk mengatasi gangguan karakter seseorang. Nah, mungkin rekan-rekan di antaranya ada yang memiliki PJL yang terkait dengan kondisi-kondisi seperti halnya misalnya fobia, trauma, kemudian juga ada yang misalnya berbagai gangguan psikologis lain ya, kurang percaya diri atau dia tidak bisa mengendalikan emosi ya. Kemudian juga dia selalu misalnya ada ketakutan-ketakutan, kesedihan-kesedihan seperti itu rekan-rekan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan psikologis atau kejiwaan. Nah, raksa jiwa ini ya kami paparkan dan merupakan bagian dari GMRJ ya ingin memberikan suatu hal yang bisa membantu sisi psikologi seseorang rekan-rekan. Ya, jadi rekan-rekan patut berbangga hati ya ketika ada di GMRJ karena semua keilmuannya lengkap, mulai dari keilmuan fisik ya, keilmuan juga psikologis, kejiwaan, kemudian juga kemarin sempat kita bahas keilmuan yang kaitannya dengan raksa cipta rekan-rekan atau pikiran ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut rekan-rekan mengenai raksa jiwa itu sendiri ya, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana teknis raksa jiwa itu sendiri, nah di sini saya akan uraikan mengenai panduan dasar atau juga disebut sebagai struktur dari raksa jiwa itu sendiri. Oke, nah dari rekan-rekan bisa lihat di sini, nah ini sebagai pedoman teknis ya. Ketika kita akan melakukan proses raksa jiwa, teman-teman semua ya. Nah, di sini ada struktur ya atau tahapan yang bisa kita lakukan nanti ya. Mulai dari yang pertama yaitu pra-raksa jiwa. Ya, jadi sebelum kita masuk dalam teknis raksa jiwa, nah di sini ada yang dinamakan dengan pra-raksa jiwa. Jadi pra-raksa jiwa ini tahapan ya, tahapan sebelum kita memulai ya konteks raksa jiwa, sebelum kita masuk dalam konteks raksa jiwa. Kemudian juga yang keduanya di sini, tahapan yang kedua ada yang dinamakan dengan tahapan intervensi atau induksi ya. Jadi intervensi ini sebagai langkah awal ya ketika kita akan melakukan teknik raksa jiwa atau hipnoraksa jiwa. Ya, kalau dalam bahasa lain kata Master Gusrin ya, kalau rekan-rekan pernah dengar gitu ya, tidur katanya. Gitu ya. Nah, ini proses untuk menidurkan. Ya, jadi mengintervensi pikiran sadar sehingga nanti masuk ke dalam wilayah pikiran bawah sadar. Kemudian yang keduanya ada tahapan pendalaman. Ya, jadi kalau pendalaman ini ketika seseorang sudah diintervensi pikiran bawah sadarnya, ya baru bisa kita dalamkan. Ya, contoh yang paling sederhana yang pernah rekan-rekan dengar dalam proses hitungan ya. Silakan misalnya Anda menghitung dari 10 sampai dengan 1, setiap hitungan akan membuat Anda jauh lebih rileks, jauh lebih dalam. Itu proses pendalaman. Ya. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan proses sugesti. Nah, sugesti ini rekan-rekan adalah sebuah teknis atau proses dalam memberikan saran-saran positif ya ke dalam pikiran bawah sadar klien atau PJL. Jadi saran-saran positif ini maksudnya rekan-rekan ya supaya nanti si PJL tadi yang memiliki gangguan-gangguan psikologis ya yang tadi misalnya di dalam pikiran bawah sadarnya itu ada hal-hal yang negatif, nah kita berikan ya sugesti positif sehingga nanti hal-hal yang negatif itu harapannya nanti bisa digantikan oleh sugesti-sugesti positif yang kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadarnya. Gitu ya. Jadi sugesti ini untuk penanaman sugesti ini nanti ada berbagai macam teknis atau caranya rekan-rekan. Apakah itu melalui komunikasi langsung, ya komunikasi verbal seperti biasa ya komunikasi verbal yang kita ucapkan, ataupun misalnya dengan teknik-teknik yang lain yang tentunya nanti step by step akan kita bahas rekan-rekan. Kemudian setelah sugesti, ya setelah pemberian sugesti kepada PJL atau klien, nah baru setelah dirasa sugesti tersebut diterima dan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, baru nanti kita lakukan tahapan selanjutnya yang dinamakan terminasi. Jadi kalau terminasi itu ya tadi kalau intervensi yaitu di bahasa sederhananya ditidurkan gitu rekan-rekan ya. Nah, terminasi ini bahasa sederhananya dibangunkan kembali. Awakening dibangunkan kembali. Nah, kemudian selanjutnya ada yang dinamakan pasca rasa jiwa.
Jadi kalau pasca ini adalah teknis setelah dilakukannya raksa jiwa itu sendiri, begitu ya. Nah, selama kondisi pasca ya, selama kondisi pasca raksa jiwa, kita memang diharuskan untuk tidak berbicara yang negatif terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena masih dalam kondisi hipnosis, dalam kondisi hipnoraksa jiwa begitu ya, dalam kondisi bawah sadar. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih dalam pedoman teknis, rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan di sini bisa melihat, ya, di sebelah kanannya itu ada proses activating, balancing, cleansing, ya, ABC. Nah, ini sama halnya juga dengan proses yang sering kita dengar rekan-rekan ketika membahas herbal, gitu ya. Nah, begitu juga rekan-rekan dengan proses raksa jiwa itu sendiri, begitu ya, karena di sini ada susunan yang jelas, begitu ya, ada susunan yang jelas. Yang pertama di sini adalah pra-raksa jiwa. Jadi dalam proses praraksa jiwa ini, teman-teman semua ya, nah ini ada proses activating, jadi aktivasi pikiran sadar. Nah ini ya, kalau di kita, di DMRG ada proses diagnosa dulu melalui psikodetek. Jadi si klien ini disadarkan dulu, ya. Sekali lagi, klien atau PJ ini disadarkan dulu tentang apa yang menjadi permasalahannya atau gangguannya. Karena begini, ada kemungkinan klien bercerita bahwa dia misalnya punya permasalahan marah, ya, ada punya permasalahan misalnya traumatik dan lain sebagainya. Namun belum tentu ya cerita klien itu sebetulnya merupakan masalah yang sesungguhnya. Nah, disinilah fungsi dari activating atau aktivasi pikiran bawah sadar dengan psikodetek ya, sehingga kita nanti sadarkan klien gitu ya bahwa klien atau PJ ini punya gangguan yang sebetulnya misalnya bukan marah tapi sedih ya, atau bukan sedih misalnya ya, tapi misalnya kurang percaya diri misalnya, seperti itu rekan-rekan. Jadi proses penyadaran klien dulu terhadap masalahnya ya. Jadi sebelum kita masuk teman-teman harus ada proses seperti itu dulu supaya klien sadar dia memiliki gangguan yang memang perlu diperbaiki. Nah, gangguannya itu apa? Kita sadarkan dulu begitu ya. Gangguannya seperti ini begitu. Nah, setelah itu rekan-rekan baru nanti ke tahapan yang selanjutnya ada intervensi, kemudian juga pendalaman, kemudian juga sugesti. Nah, ini termasuk proses balancing. Jadi balancing ini bagaimana kita nanti memberikan struktur awal ya, mulai dari dilakukannya tadi proses menidurkan sampai dengan pemberian sugesti. Jadi diseimbangkan emosinya, ya dibalancing emosinya. Ya, setelah tadi klien sadar bahwa dia punya gangguan, kita balancing, kita seimbangkan emosinya melalui sugesti-sugesti yang kita berikan, rekan-rekan. Ya, nah sehingga ketika ada keseimbangan pola berpikir, ada keseimbangan mindset, ya, ada keseimbangan jiwa kembali. Nah, harapannya disitulah rekan-rekan, klien akan menemukan dirinya kembali, gitu ya, bahwa saya sudah baik, begitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada proses cleansing. Nah, cleansing ini bagian dari terminasi dan pasca rasa jiwa, ya. Jadi pelepasan energi negatif. Jadi setelah proses terminasi, setelah proses tadi sugesti, kemudian dibangunkan kembali. Nah, pada proses pembangunan ini rekan-rekan, inilah yang dinamakan dengan proses pelepasan energi negatif. Ketika klien mulai seimbang, ya, ada penyadaran bahwa dirinya sebetulnya memang sudah lebih baik, nah otomatis ada pelepasan energi negatif di dalam jiwanya, rekan-rekan. Ya, ada pelepasan, sekali lagi pelepasan energi negatif di dalam jiwanya, ya. Nah, sama juga dengan proses pasca raksa jiwa, begitu ya. Jadi setelah diproses dibangunkan, kita langsung ngasih lagi hal-hal positif. Kita motivasi PJL. Kita yakinkan PJL kalau sebetulnya PJL ini sudah lebih baik, ya. Jadi ada keyakinan nanti di situ di PJL. Ya, dengan bahasa verbal kita yakinkan, kita motivasi bahwa Anda misalnya gitu ya, atau Bapak atau Ibu sudah bisa lepas dari masalah emosi Bapak atau Ibu. Nah, sehingga disitulah rekan-rekan terjadinya pelepasan energi negatif dan berkumpulnya energi positif di dalam pikiran bawah sadarnya. Ya, melalui tadi sugesti positif yang sudah kita berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya rekan-rekan di sini, ya, rekan-rekan bisa melihat ada gambaran segitiga seperti hanya logo kita ya di GM, rekan-rekan. Nah, di sini manusia ini rekan-rekan ya terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini ternyata rekan-rekan pengaruhnya itu cuma 12% ya terhadap kehidupan manusia, ya terhadap siapa dirinya. Dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind, nah ini 88%, ya luar biasa ya. Ini perbedaannya jauh sebenarnya rekan-rekan. Jadi pikiran sadar ini terkait dengan logika dan rasional ya, seperti hanya tadi saya bilang di awal, ada proses penyadaran dulu terhadap gangguannya.
ya melalui logika dan rasional supaya dia bisa menerima dulu. Nah, logika dan rasional rekan-rekan atau dalam bahasa sederhananya hitung-hitungan ya itu cuma 12%. Nah, sementara yang 88% ini rekan-rekan adalah imajinasi. Ya, sehingga ya ada istilah seperti ini, guru besar pernah bertanya juga kepada kita semua rekan-rekan, menang mana antara imajinasi dengan logika, ya. Dan ternyata menang imajinasi, karena imajinasi ini mempengaruhi manusia hampir 88%. Apa yang sering kita bayangkan akan membentuk siapa kita, seperti hanya yang guru kita bilang, rekan-rekan. Apa yang sering kita lamunkan akan membentuk dan akan menjadi apa yang kita harapkan, begitu. Jadi kuncinya adalah imajinasi. Kalau kata guru kita semua, rekan-rekan, kuncinya adalah impian. Nah, impian ini merupakan rangkaian dari imajinasi plus dari keyakinan dan juga ditambah oleh action namanya rekan-rekan. Nah, di dalam pikiran bawah sadar ini, rekan-rekan, ada yang dinamakan dengan self image, kemudian juga belief system dan memori. Ya, jadi self image ini bahasa keren ya, kalau bahasa kitanya ini citra diri ya. Citra diri itu bagaimana kita menggambarkan diri kita gitu. Ya, kalau misalnya saya menggambarkan diri saya ini rendah diri, ya itulah yang terjadi rekan-rekan, saya rendah diri. Kalau saya menggambarkan bahwa diri saya ini penakut, ya itulah yang terjadi. Saya adalah penakut, rekan-rekan. Jadi hati-hati dengan gambaran kita, ya, gambaran tentang siapa kita. Jadi mulai hari ini seperti hanya guru kita bilang, ya, Bu Agustus, hati-hati dengan bagaimana membayangkan diri kita sendiri, gitu, rekan-rekan. Ya, karena itu akan menjadi afirmasi. Jadi citra diri ini adalah sekali lagi rekan-rekan yang melekat di dalam diri manusia. Siapa dirinya ini citra diri. Ya harapan kita semua tentunya rekan-rekan bahwa citra diri kita ini positif. Ya. Nah, ketika ada klien atau PJA yang bermasalah dengan citra diri yang negatif, nah tugas kita sebagai terapis hipnoraksa jiwa adalah untuk memperbaikinya. Kemudian juga belief system. Nah, kalau belief system ini adalah sistem keyakinan. Ya, apa yang dia yakini dalam hidupnya. Contoh kalau misalnya saya yakin saya sukses, nah, ini belief system. Saya yakin saya tidak bisa sukses, ini juga belief system. Jadi hati-hati dengan keyakinan. Karena keyakinan akan menuntun kita sesuai dengan apa yang kita yakini, rekan-rekan. Kemudian juga memori. Nah, kalau memori ini, rekan-rekan, ini mulai dari ya bayi kita di dalam kandungan sebetulnya sampai dengan kita pada hari ini memori itu ada tersimpan di bawah sadar. Bisa dibayangkan berapa ini ya beberapa gigabyte, terabyte atau apa begitu rekan-rekan ya. Bagaimana pikiran bawah sadar ini menyimpan memori ketika kita di dalam kandungan. Semua memori itu ada, rekan-rekan. Cuman ya dari serangkaian memori tersebut ada memori yang memang sifatnya apa namanya traumatis atau sifatnya yang luar biasa, ada memori yang biasa-biasa saja. Nah, biasanya yang kita ingat adalah memori-memori yang sifatnya itu luar biasa, rekan-rekan. Kejadian-kejadian luar biasa, baik itu yang menyenangkan atau menyedihkan, biasanya nempel ya. Ya, nempel maksudnya begini, ya semua memori nempel, maksudnya teringat dengan mudah. Tapi gitu, kalau kejadian-kejadian yang biasa-biasa saja itu kita kadang lupa, padahal ada tersimpan di bawah sadar. Begitu ya. Jadi bawah sadar ini menyimpan jutaan bahkan miliaran memori kita mulai dari kita dilahirkan sampai dengan kita pada hari ini, rekan-rekan. Ya. Oke, bisa dipahami mungkin ya rekan-rekan ya. Jadi pikiran sadar ini kaitannya dengan logika dan pikiran bawah sadar kaitannya dengan imajinasi yang tadi yang di dalamnya ada self image, belief system, keyakinan dan juga memori. Ya. Saya tambahkan sedikit rekan-rekan, memori itu tidak bisa dihapus. Tapi perasaan terhadap memori itu bisa diganti. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sekarang ini punya memori di masa lalu yang tidak menyenangkan, itu nggak bisa dihapus rekan-rekan. Memori tetap ada. Cuman bagaimana kita memaknai kejadian tersebut itulah yang bisa kita ganti. Ya, dan tugas kita sebagai terapis raksasa jiwa adalah mengganti ulang atau mereframe atau mengganti makna dari peristiwa yang sudah terjadi. Kalau awalnya menyakitkan, nah kita ganti menjadi sebuah peristiwa yang penuh makna atau biasa-biasa saja, begitu rekan-rekan. Ya, nah rekan-rekan bisa lihat di situ ya, ada proses beta ya. Beta ini di pikiran sadar, ini sepenuhnya ada di pikiran sadar. Beta ini 9 sampai dengan 5 fokus. Jadi kalau kita sekarang sedang berdiam sedang apa namanya beraktivitas ya, sedang berbicara, sedang ngobrol, kemudian juga sedang melakukan sesuatu dan kita bisa fokus ini bisa 9 sampai 5 fokus. Contoh begini simpelnya. Rekan-rekan yang mendengarkan YouTube ya, saya berbicara di sini pasti ya tidak hanya fokus ke saya, pasti juga fokus misalnya ke hal yang lain, pekerjaan di dapur misalnya ya,
atau ibu-ibu ya, atau pekerjaan memikirkan bagaimana besok dengan PJE dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan fokus. Artinya manusia tidak bisa serta-merta hanya fokus pada satu fokus, teman-teman, ya. Jadi kalau dalam kondisi sadar, itu biasanya bisa sampai 9 sampai 5 fokus. Itu manusia, rekan-rekan. Makanya kalau kata guru besar kita semua, manusia bisa loncat-loncat pikirannya karena memang fokusnya seperti itu. Ya, kemudian juga yang kedua adalah alfa, menurun ya, alfa. Nah, alfa ini ada di antara ya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya. Nah, rekan-rekan bisa melihat garis hitam di situ di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada garis hitam. Itu namanya critical area atau area kritis. Ya, nanti saya bahas ya. Jadi alfa ini rekan-rekan posisinya ada di pikiran sadar, dari tengah-tengah ya, baik juga di pikiran bawah sadar. Oke, dan ini fokusnya sudah mulai mengecil. Seseorang yang makin rileks, yang makin tenang, yang makin damai, yang makin nyaman, biasanya fokusnya makin berkurang. Ya, sehingga akan semakin terbuka pikiran bawah sadarnya. Maka sering Buya katakan kepada kita, kalau kita berbicara dengan orang lain, bikin nyaman, bikin nyaman, bikin nyaman. Kenapa? Kalau orang sudah nyaman, rekan-rekan, kemungkinan kita untuk memberikan sugesti positif, misalnya closing produk, ya, atau closing misalnya terapi, closing pelatihan itu akan jauh lebih mudah. Cuman caranya bikin nyaman. Ya, bikin nyaman dulu, jangan langsung kita closing produk sementara orang yang diajak komunikasi oleh kita nggak nyaman. Nah, biasanya kalau nggak nyaman nanti ada mental block dan pada akhirnya nggak closing, bikin nyaman. Ya, karena kenyamanan membawa seseorang masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kalau theta, rekan-rekan, theta ini udah satu fokus. Kalau kita benar-benar nyaman ya dalam situasi dan kondisi tenang ya, misalnya kita dalam proses sholat beribadah begitu ya, kita bisa nyaman tenang ya sampai hanya fokus pada ibadah itu sendiri begitu ya, itu sudah nyaman, ibadahnya nyaman. Nah, kalau sekarang ibadahnya atau sholatnya masih ingat sama hal-hal yang lain, itu bisa dipertanyakan kenyamanan atau kefokusannya atau kehusuannya begitu ya. Ya begitu. Nah, ini memang prosesnya. Jadi khusyuk itu adalah nyaman, rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan sudah nyaman ya dalam melakukan aktivitas, itu bisa hanya satu fokus. Nah, begitu juga dengan hipnoraksa jiwa ini. Sebetulnya mengantarkan seseorang ya mulai dari kondisi dalam kondisi yang beta, yang tidak fokus menuju ke kondisi fokus, turun ya. Beta, alfa, theta, turun. Nah, pada saat orang masuk dalam kondisi yang sangat nyaman atau theta karena sudah ada di bawah sadar, nah baru kita masukkan sugesti, teman-teman. Dan sugestinya akan efektif kalau sudah berada di dalam kondisi theta. Nah, kalau di situ delta di bawahnya ada ini nol fokus ya. Kalau delta ini kondisi tidur. Misalnya saya tidur, nah itu udah tidur pulas bahkan sampai mimpi, itu udah nol fokus. Ya udah tidak fokus pada apa yang disarankan sekitarnya gitu ya, sudah benar-benar fokus ya, tidak mendengar lagi begitu ya. Itu rekan-rekan. Jadi sekali lagi rekan-rekan ya, jadi proses hipnoraksa jiwa ini adalah membantu seseorang mulai dari kondisi beta, alfa, theta ya. Jadi tidak seseram yang kita bayangkan sebetulnya kalau bicara hipno ya. Jadi hipno ini nggak ada unsur klinik, magic, dan lain sebagainya, tapi memang di sini betul-betul membawa seseorang masuk ke dalam kondisi ya, mulai dari beta, alfa, kemudian juga sampai dengan theta. Nah, kalau sudah theta baru kita kasih sugesti. Nah, apa sih itu tadi saya bilang ya, tadi ada garis yang hitam di tengah-tengah. Nah, garis hitam ini sebagai pembatas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, ini area kritis atau area berpikir. Jadi tidak serta-merta setiap informasi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Pasti dulu disaring. Ya. Jadi area kritis ini penyaring. Disaring dulu, apakah ini sesuai dengan saya atau tidak, apakah sesuai dengan keyakinan saya atau tidak, apakah sesuai dengan ego saya atau tidak, apakah sesuai dengan pemikiran saya atau tidak. Begitu rekan-rekan. Ya. Nah, fungsi daripada hipnosis atau hipnoraksa jiwa yaitu untuk membypass ya atau memotong dari ini ya, memotong dari si garis hitam ini, area kritikal ini, ya. Karena untuk memotong area kritikal ini kan butuh proses sebetulnya rekan-rekan ya. Membaca buku, menonton, itu juga salah satu bagian dari memotong kritikal area. Atau mendengarkan ilmu, itu juga memotong kritikal area. Cuman proses. Nah, harapannya rekan-rekan dengan proses hipnoraksa jiwa, nah ini proses itu bisa kita percepat. Ya, masuknya sugesti, masuknya saran ke dalam pikiran bawah sadar itu bisa dipercepat. Ya, karena klien tadi ketakutan berlebih, cemas berlebih, kita percepat saja nih masuk, ya. Bagaimana supaya klien nggak cemas dan nggak takut lagi, gitu. Ya, karena mungkin dengan berbicara saja ngobrol seperti ini bisa, ya.
Tapi dengan teknik hipnoraksa jiwa akan mempercepat proses pemberian saran, pemberian masukan yang positif ke dalam diri klien atau diri seseorang, rekan-rekan. Oke, saya rasa ini sudah mulai paham rekan-rekan ya terkait dengan pedoman teknis atau struktur dari raksa jiwa itu sendiri. Nah, kemudian rekan-rekan di sini saya bahas sedikit lagi. Nah, ini sama halnya yang pernah saya bahas sebelum-sebelumnya sebetulnya ya. Jadi setiap apa namanya ya, setiap informasi itu akan masuk ke dalam pikiran sadar dan diserap oleh pikiran bawah sadar selalu melibatkan PAGO. PAGO ini panca indera, visualisasi, auditori, kinestetik, gustatori, dan olfaktori. Nah, PAGO ini sebagai pintu, rekan-rekan. Pintu awal masuknya dari informasi. Nah, informasi itu dari mana saja? Yang pertama dari pengalaman. Pengalaman yang terjadi di masa lalu, itu masuk, diserap oleh panca indera, itu bisa menjadikan siapa kita. Makanya Buya mengatakan kepada kita, pengalaman 10 atau 5 tahun ke belakang bisa sangat membekas ya di dalam diri kita. Kalau positif, oke. Nah, masalahnya kalau negatif, begitu rekan-rekan. Nah, yang negatif ini yang kita buang, energi negatifnya nih nanti dengan hipnoraksa jiwa. Kemudian proses intervensi. Jadi intervensi ini, rekan-rekan ya, ini bisa bisa terjadi pada kondisi-kondisi yang kaget sekaget-kagetnya. Nah, Buya selalu mengatakan, kondisi orang yang kaget sekaget-kagetnya, informasi bisa langsung masuk. Ya, proses intervensi informasi bisa langsung masuk ke pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, karena kaget. Kaget ini misalnya dikagetkan, ya, disengaja dikagetkan begitu, atau juga misalnya karena kejadian tertentu, misalnya ya saya amit-amit gitu ya, naik motor jebret saya jatuh, itu kan kaget. Nah, peristiwa itu pasti nempel ya, atau ada kejadian tertentu misalnya ya yang tanpa saya sengaja misalnya itu mengagetkan saya. Nah, itu bisa masuk informasi ya, itu dengan cepat dan bisa menempel kuat rekan-rekan ya. Tapi kita tidak berharap kan, tidak berharap sekarang ada kejadian-kejadian yang negatif intervensi seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Juga kalau misalnya selain intervensi dan pengalaman yang panjang tadi untuk memasukkan sesuatu yang positif ke dalam pikiran kita. Balik lagi dengan teknik sugesti raksa jiwa. Nah, sugesti raksa jiwa atau hipnoraksa jiwa, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk memasukkan informasi ya ke panca indera, kemudian juga diserap oleh pikiran sadar melalui critical area, kemudian masuk ke pikiran bawah sadar, yaitu dengan proses yang cepat, ya, melalui sugesti raksa jiwa atau hipnoraksa jiwa ini. Sehingga nanti harapannya setiap informasi yang dimasukkan, gitu ya, diserap oleh semuanya, gitu ya, proses tadi itu menjadi belief sistem yang baru, sistem keyakinan yang baru, dan self image yang baru, begitu. Citra diri yang baru. Kejadian negatif yang mengagetkan bisa membuat citra diri seseorang yang positif jadi negatif bisa. Tapi kita harapannya positif ya. Dengan cara hipnoraksa jiwa, kita sedang melakukan sebuah intervensi atau induksi informasi ke dalam pikiran bawah sadar seseorang sehingga membentuk citra baru, kemudian juga membentuk keyakinan baru yang positif. Begitu rekan-rekan ya. Jadi balik lagi, panca indera ini begitu apa ya, begitu penting, saluran utama yang sangat penting dalam menyerap informasi. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Hati-hati rekan-rekan. Ya, Buya selalu mengatakan kepada kita, kita ini bisa dibentuk dari di mana lingkungan kita. Kita juga bisa dibentuk dari informasi informasi apa yang sering kita dengar, apa yang kita tonton, dan apa yang kita baca, rekan-rekan. Jadi hati-hati dengan pergaulan. Nah, di sinilah rekan-rekan kenapa di MRJ ada komunitas ya. Maksudnya komunitas ini supaya rekan-rekan terbiasa dengan hal-hal yang positif, terbiasa dengan masukan-masukan positif sehingga akan membentuk citra baru yang positif ya terhadap rekan-rekan semua. Oke, next. Nah, ini sebagai struktur awal rekan-rekan ya. Tadi kita bahas struktur awal ya. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan praraksa jiwa. Nah, ini struktur awal dari pedoman tadi ya, raksa jiwa ya. Jadi praraksa jiwa ini bisa dikatakan sebagai diagnosa, bisa juga dikatakan sebagai proses PDKT, mendekatkan antara kita dengan PJL. Ini penting sekali karena balik lagi kalau PJL sudah nyaman kepada kita, ya PJL akan lebih mudah nanti dilakukan hipno atau dihipno ya. Jadi kuncinya praraksa jiwa ini untuk memberikan efek nyaman dan efek percaya dan efek yakin kepada kita. Nah, jadi praraksa jiwa ini salah satu teknik praraksa jiwa ini adalah psikodetek yang sempat kita bahas kemarin ya. Jadi praraksa jiwa merupakan suatu proses untuk mempersiapkan satu
situasi dan kondisi yang bersifat kondusif atau nyaman antara seorang terapis dan PJL. Praraksa jiwa dapat berupa percakapan ringan, saling berkenalan, serta hal-hal lain yang bersifat mendekatkan seorang terapis secara mental terhadap seorang PJL. Sekali lagi, dia sering mengatakan kepada kita, rekan-rekan, komunikasi, komunikasi. Senyuman, senyuman. Nah, gitu ya. Jadi senyuman ini menjadi senjata utama ya bagi kita sebagai seorang terapis ya untuk membangun kenyamanan dengan PJL. Kemudian praraksa jiwa merupakan tahapan yang bersifat kritis atau penting. Nah, seringkali kegagalan proses hipnoraksa jiwa diawali dari proses praraksa jiwa yang tidak tepat. Maksudnya tidak tepat ini begini rekan-rekan, kita ingin menghipno, kita ingin memberikan kenyamanan terhadap sisi mental atau jiwa seseorang. Tapi kita berdebat malah gitu kan, kita malah juga tidak sesuai dengan pendapat-pendapat PJ. Jadi pada akhirnya apa? Terjadilah perdebatan itu yang bisa mengakibatkan mental block. Dan pada akhirnya proses raksa jiwanya tidak akan berjalan dengan lancar, teman-teman. Nah, seperti yang kemarin sempat kita bahas, rekan-rekan. Nah, ini ada psikodetect. Ini sebagai rangkaian awal ya dari kita semua untuk menentukan bagaimana kondisi PJL. Nah, kalau tadi saya katakan di awal, belum tentu apa yang dikatakan PJL itu merupakan kondisi yang sesungguhnya, teman-teman. Bisa jadi itu cuma prasangka yang dia buat terhadap dirinya. Karena bisa jadi kondisi yang sesungguhnya, ya inilah hasil psikodetect. Jadi ini psikodetect ini sebagai alat bantu yang penting untuk mengetahui secara sadar apa gangguan PJL, sekaligus juga supaya kita ini diyakini oleh PJL. Itu kuncinya ya, dengan melakukan psikodetect, dominasi kita akan lebih kuat. Karena orang makin percaya dengan kemampuan kita, begitu rekan-rekan. Nah, itu penting sekali. Ya, keyakinan, kepercayaan, dominasi itu penting ya dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Saya rasa sudah dibahas kemarin bahwa ini mulai dari tidak pede ya, dari kelingking, kemudian jari manisnya kecewa, dari tengah marah, takut, kemudian juga sedih ya. Prosesnya sudah kita bahas kemarin di YouTube sebelumnya, rekan-rekan. Kalau memang ingin paham lebih lanjut bisa nanti lihat kembali YouTube yang sudah ditampilkan kemarin yang khusus membahas psikodetect. Nah, seperti yang kemarin juga telah dibahas rekan-rekan tadi ya, setiap pengalaman yang sudah kita alami, ya ini terutama 5 sampai dengan 10 tahun ke belakang, nah ini bisa mengakibatkan kondisi tidak pede, kecewa, marah, takut, dan sedih. Nah, ini semua rekan-rekan bisa mengakibatkan satu gangguan psikologis atau kejiwaan. Nah, bisa dibayangkan jika ini terus-menerus dibiarkan rekan-rekan, bagaimana gangguan, bagaimana kejiwaan kita. Nah, kita hadir ya, kita terapi raksa jiwa, 3MRJ, kita hadir untuk memperbaiki dan memberikan solusi kepada mereka yang punya gangguan-gangguan psikologis yang memang tidak nyaman ya bagi mereka juga gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih dalam tahap diagnosa. Kemarin sempat kita bahas rekan-rekan ya bahwa pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu sehingga mengakibatkan seorang ini tidak pede, kecewa, marah, takut, dan sedih itu akibat dari rangkaian ya rangkaian situasi yang negatif ya yang dia olah di dalam pikirannya. Contoh tidak pede karena dia sering membandingkan diri dengan orang lain. Contoh kecewa karena dia sering iri melihat orang lain sukses gitu ya di pengalamannya masa lalu. Marah karena ketidakmampuan dia mengontrol emosi. Kemudian takut juga karena dia sering membayangkan situasi yang belum tentu. Belum tentu kan besok bagaimana. Ini sudah cemas duluan. Ya, ini sering terjadi. Kemudian sedih, sering mendengar berita negatif. Itu juga sering terjadi. Nah, ini merupakan rangkaian pengalaman yang disadari atau tidak rekan-rekan. Nah, ini diserap oleh seseorang ya, sehingga mau tidak mau rekan-rekan sesuatu yang sudah diserap itu akan melekat ke dalam pikiran bawah sadarnya sehingga menjadikan dia begitu ya punya gangguan tidak pede, kecewa, marah, takut, dan sedih. Nah, tugas kita ini kan mendiagnosa rekan-rekan, menganalisa secara sadar ya apa yang menjadi gangguan PJL atau klien. Nah, sehingga nanti klien yakin ke kita, makin percaya ke kita. Nah, disitulah keuntungan kita, benefit kita, kelebihan kita rekan-rekan. Oke, next. Nah, setelah rekan-rekan tadi kita di dalam masih dalam konteks praraksa jiwa ya, setelah tadi rekan-rekan melakukan praktek diagnosa awal melalui psikodetect dan klien tahu dan menyadari apa yang menjadi gangguannya, nah baru ya rekan-rekan ini boleh nih melakukan tes sugestivitas atau disebut juga uji konsentrasi ya. Kalau misalnya
nanti lakukan hanya fokus saja sama gerakan tangan saya. Oke? Ya. Coba lihat Aditi gerakan tangan saya. Fokus. Ya, coba fokus. Terus tolong ditahan dulu. Fokus. Oke. Oke, ya. Itu namanya hipnotis. Oke, rekan-rekan ya, tadi sudah saya contohkan ya, juga dengan Master Gusrid ya, mengenai teknik intervensi atau induksi ya. Tadi begitu sederhana sebetulnya ya, kalau kita lihat ya, rekan-rekan ya. Cuman memang di sini ada proses pembelajaran dulu dan memang ada proses keyakinan dulu ya, ketika kita memang ingin bisa ya melakukan proses induksi atau intervensi seperti itu, rekan-rekan ya. Oke, saya coba dulu, next dulu. Tadi ya. Nah, ini tambahan rekan-rekan ya, ini sebagai materi tambahan ya. Tadi kita sudah bisa melihat bagaimana teknik tes konsentrasi, kemudian juga tadi teknik induksi, dua teknik induksi. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan bahwa begitulah ya hipnoraksa jiwa ya. Sebetulnya tidak terlalu rumit rekan-rekan, asalkan nanti rekan-rekan mau mempelajarinya secara lebih mendalam. Ya, jadi kalau ada yang belajar kan boleh ya komunikasi nanti dengan ketua koordinatnya masing-masing. Nah, di sini rekan-rekan ini sebagai tambahan ya. Yang menjadi pertanyaan tentunya bagi kita semua nih, apakah setiap orang dapat menjadi terapis raksa jiwa? Atau sederhananya, apakah setiap orang bisa menghipnotis seseorang? Nah, di sini, hipnoraksa jiwa pada dasarnya adalah ilmu komunikasi. Ya, pada dasarnya rekan-rekan, ilmu komunikasi. Oleh karena itu, persyaratan dasar agar seseorang dapat menjadi seorang yang ahli adalah satu, memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal body language yang baik. Dua, mampu menerjemahkan bahasa tubuh body language dari lawan komunikasi. Ketiga, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Keempat, memiliki kreativitas tinggi dalam berkomunikasi dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lawan komunikasi. Jadi intinya rekan-rekan dari semua ini, ya, intinya dari semua ini rekan-rekan, dalam melakukan hipnoraksa jiwa kita ya diusahakan untuk menguasai ilmu komunikasi. Jadi komunikasinya tidak perlu expert, tidak perlu pandai dalam berkomunikasi, asal kita bisa menyampaikan, ya. Menyampaikan dalam arti apa yang kita komunikasikan bisa dimengerti oleh lawan bicara kita atau oleh PJL kita, ya. Kemudian strukturnya jelas. Nah, jadi bagi rekan-rekan nanti yang merasa ada bertanya-tanya apakah saya bisa melakukan hipnotis, jawabannya bisa rekan-rekan, asalkan rekan-rekan mau mempelajarinya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih dalam, silakan nanti hubungi ketua koordinatnya masing-masing untuk mempelajari keilmuan raksa jiwa ini. Jadi semua orang yang ada di JM bisa mempelajari ini rekan-rekan ya. Sebagai sarana atau metode atau alat ya bagi rekan-rekan semua ya untuk bisa memberikan perbaikan pada gangguan-gangguan jiwa ya yang dihadapi oleh PJL atau klien kita rekan-rekan semua ya. Oke. Next. Nah, ini merupakan kesimpulan ya rekan-rekan yang biasa dihadirkan oleh guru besar kita semua yang mengisi hasanah ya, yang mengisi pola pikir kita rekan-rekan supaya kita selalu tersemangati ya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita ya. Karena mau tidak mau setiap manusia itu butuh energi positif, charge energi positif dalam kehidupannya. Jadi yang bisa disampaikan oleh guru besar kita semua rekan-rekan pada pertemuan kali ini, segera setelah kita mengganti pikiran-pikiran negatif dengan yang positif, kita akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Artinya rekan-rekan, ya kita berpikir positif, menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan positif, maka hasil atau impian kita akan jadi positif ya dan akan tercapai dengan cepat. Kemudian makin kita memberi makan pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif, makin kita dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidup kita. Pikiran menentukan bagaimana kehidupan kita. Kalau pikiran kita positif, maka kehidupan kita akan positif. Kalau pikiran kita positif, kita akan menarik hal-hal positif ya untuk mendekat ke dalam kehidupan kita sehingga akan membimbing kita mendapatkan apa yang kita impikan. Terakhir rekan-rekan dari guru besar kita, ciptakan bahagia, jaga senyuman, jaga bengit rekan-rekan ya. Nah itu rekan-rekan ya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah ini nih ya, ini kemarin sempat kita bahas juga, nah sekarang kita bahas lagi rekan-rekan. Jadi pendan ini rekan-rekan sebetulnya selain daripada bagian dari herbal sebetulnya ya, herbal ini ya, ini simplisia mineral begitu rekan-rekan. Nah ini juga selain memiliki manfaat
yang baik untuk tubuh kita juga ternyata bisa memberikan efek sugesti ya. Ya, jadi kalau rekan-rekan ingin melakukan hipnosis dengan begitu cepat, ingin melakukan hipnosis dengan baik rekan-rekan, nah salah satu perangkat yang bisa rekan-rekan miliki yaitu dengan pendaan wulung. Ya, kalau rekan-rekan lihat di beberapa internet ya ada pendulum ya, pendulum hipno. Nah, pendulum hipno yang ada di kita ini sudah jelas sekali manfaatnya. Apa pendulum hipno kita? Yaitu ini rekan-rekan, pendan wulung ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin menguasai hipnosis dengan cepat, raksa jiwa dengan cepat, maka kami sarankan rekan-rekan untuk memilikinya dulu nih, pendan wulung ya. Yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan pada sesi YouTube pada kesempatan pada hari ini. Jadi sekali lagi rekan-rekan tadi kita membahas mengenai raksa jiwa, itu raksa jiwa. Jadi bagi rekan-rekan semua ya sekarang mulai hari ini tetapkan bahwa rekan-rekan bisa mempelajari ini ya asalkan rekan-rekan bisa berkomunikasi dan dengan ketua koordinat ya. Dan sekarang pada kesempatan kali ini rekan-rekan kita hanya membahas sampai dengan teknik intervensi. Next pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mulai dari struktur yang lainnya ya. Mulai dari bagaimana cara kita memberikan sugesti, kemudian juga deepeningnya, kemudian juga bagaimana kita memberikan sugesti, terminasi sampai dengan pasca raksa jiwa. Oke, mungkin itu rekan-rekan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan sedikitnya rekan-rekan mendapatkan tambahan ilmu dan yang paling utama rekan-rekan nanti bisa segera ya untuk bertanya, segera untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan atau praktek kehidupan rekan-rekan semua. Oke, sekali lagi rekan-rekan saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.